Baik, jadi mohon izin Bapak dosen dan juga teman-teman semuanya, kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan materi mengenai analisis peluang internasional. Namun sebelum itu, izinkan kami untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Baik, mulai dari rekan saya. Perkenalkan, saya Nilu Diaryana Putri dengan nomor absen 17, NIM akhir 164. Perkenalkan nama saya Nima Dena Paramita dengan nomor absen 18. Baik, perkenalkan saya Niputri Kajunyantari dengan nomor absen 20, Nimahir 185. Nah, jadi pada materi kami ini mengenai basic appeal and national factor, mulai ada measure and select the market or size, mulai ada primary market research, dan secondary market research. Nah, untuk materi yang pertama akan dijelaskan oleh rekan saya. Nah, baik, izin memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, saya Putri Kajunyantari dengan nomor absen 20 dengan Nimahir 185. Nah, sebuah perusahaan yang ingin memasuki pasar luar negeri memiliki tujuan utama seperti meningkatkan keuntungan, memperluas penjualan, dan melindungi pangsa pasar serta pendapatannya. Nah, untuk mencapai hal ini, perusahaan itu perlu merancang strategi bisnis internasional yang melibatkan analisis peluang di pasar global dan menentukan metode masuk atau modes of entry yang paling efektif untuk bersaing. Nah, dalam proses memilih pasar dan lokasi bisnis ini ada dua hal yang harus diperhatikan, di mana yang pertama itu menjaga biaya pencarian tetap rendah, yang di mana artinya perusahaan itu harus mencari cara yang efisien untuk mengumpulkan informasi mengenai pasar potensial tanpa menghabiskan banyak sumber daya. Yang kedua, ada memastikan semua peluang dianalisis dengan baik, di mana artinya itu setiap lokasi atau pasar yang berpotensi itu harus ditinjau dengan cermat untuk memastikan apakah layak dijadikan tujuan bisnis. Next slide. Nah, untuk mencapai kedua hal tersebut itu, manajer itu biasanya membagi proses analisis itu menjadi 4 langkah. Yang pertama ada mengidentifikasi daya tarik pasar, yang kedua mengevaluasi lingkungan bisnis pasar sasaran, yang ketiga mengukur potensi pasar, dan yang keempat itu menentukan lokasi bisnis dan target pasar. Di mana yang tahap pertama, next slide. Di mana pada tahap pertama ini mengidentifikasi daya tarik pasar. Nah, pada tahap awal ini perusahaan itu harus menilai apakah suatu pasar itu memiliki potensi untuk produk mereka dan apakah lokasi tersebut menyediakan sumber daya yang dibutuhkan untuk operasi bisnis. Di mana hal-hal ini dapat menyangkut yakni menentukan permintaan dasar, di mana langkah pertama ini mencari tahu apakah ada permintaan terhadap produk perusahaan di pasar tersebut. Nah, beberapa hal yang perlu diperhatikan ini seperti kondisi iklim dan kebutuhan lokal, serta peraturan atau larangan khusus. Di mana dalam hal kondisi iklim dan kebutuhan lokal, suatu perusahaan itu harus mampu beradaptasi terhadap lingkungan serta membaca peluang yang tepat untuk diproduksi dalam suatu negara. Lalu produk itu harus sesuai dengan kondisi lingkungan negara tujuan tersebut. Misalnya, perusahaan itu tidak akan menjual perlengkapan salju di negara beriklim tropis seperti di Indonesia. Nah, yang kedua yakni kebutuhan lokal eh, atau peraturan dan larangan khusus. Nah, di mana beberapa negara itu memiliki aturan lokal atau aturan lokal tersendiri yang ketat, di mana melarang produk tertentu. Nah, contohnya itu seperti negara-negara dengan mayoritas penduduk Muslim, di mana umumnya itu melarang impor alkohol, dan pelanggaran aturan ini itu dapat dikenai dengan hukuman berat. Yang kedua ada menentukan ketersediaan sumber daya, di mana perusahaan itu juga harus memastikan bahwa sumber daya yang dibutuhkan untuk produksi pasar itu tersedia di pasar tujuan. Nah, di mana beberapa hal yang harus diperhatikan itu seperti bahan baku, tenaga kerja, dan biaya modal. Nah, yang pertama ada bahan baku, di mana
bahan baku itu harus diperhatikan apakah bahan baku itu dapat diperoleh secara lokal atau harus diimpor. Nah, jika diimpor, perusahaan itu harus mempertimbangkan tarif, kuota, dan hambatan lainnya yang mungkin meningkatkan biaya produksi. Yang kedua ada tenaga kerja, di mana kita itu harus mempertimbangkan apakah tenaga kerja lokal itu cukup tersedia, cukup berkualitas dan sesuai dengan kebutuhan perusahaan, di mana banyak perusahaan itu memilih lokasi dengan upah tenaga kerja yang lebih rendah untuk menekan biaya, terutama untuk bisnis padat karya yang memerlukan banyak pekerja. Nah, selain itu, tenaga kerja dengan etos kerja tinggi sangat penting untuk mendukung produktivitas perusahaan. Lalu yang ketiga ada biaya modal, di mana perusahaan harus menentukan suku bunga lokal dan akses pembiayaan yang menjadi faktor penting, di mana jika biaya modal di suatu negara itu terlalu tinggi, perusahaan dapat mencari pendanaan di negara asal atau pasar lain. Contohnya itu seperti Virgin Megastore dari Inggris yang membuka cabang di Jepang, karena biaya modal di Jepang itu hanya sepertiga dari biaya modal di Inggris. Nah, jika sebuah pasar atau lokasi itu tidak memenuhi kebutuhan dasar seperti permintaan produk ataupun ketersediaan sumber daya, maka pasar tersebut akan dikeluarkan dari daftar pertimbangan perusahaan. Lalu next slide. Nah, kita lanjut ke tahap yang kedua, di mana evaluasi lingkungan bisnis pasar sasaran. Nah, pada proses ini penting untuk membantu perusahaan memahami perbedaan kondisi di berbagai negara dan memilih pasar atau lokasi bisnis yang sesuai. Nah, jika semua negara memiliki lingkungan bisnis yang seragam, proses ini tentu lebih mudah. Namun, kenyataannya itu setiap negara itu memiliki ciri khas masing-masing. Beberapa faktor yang perlu dievaluasi ada 4, di mana yang pertama itu kekuatan budaya, yang kedua kekuatan politik dan hukum, yang ketiga kekuatan ekonomi dan keuangan, dan yang keempat yaitu kekuatan lain. Next slide. Nah, kita masuk ke faktor yang pertama, ada faktor kekuatan budaya, di mana setiap negara ini memiliki budaya yang mempengaruhi jenis produk yang dijual dan cara penjualannya. Di mana setiap negara juga memiliki perbedaan budaya seperti bahasa, kebiasaan, agama, tradisi, maupun cara berbisnis. Nah, produk universal seperti mesin industri dapat dijual tanpa banyak penyesuaian, sementara produk seperti makanan cepat saji itu harus disesuaikan dengan budaya lokal, di mana unsur-unsur budaya itu dapat mempengaruhi apa jenis produk yang dijual dan bagaimana produk tersebut akan dijual. Nah, perusahaan itu harus menilai bagaimana budaya lokal di pasar yang menjadi sasaran dapat mempengaruhi jumlah penjualan produk tersebut. Nah, selain itu, perusahaan itu juga perlu memperhatikan budaya saat memilih lokasi produksi, di mana misalnya jika produk harus dimodifikasi untuk menyesuaikan kebutuhan budaya tertentu, perusahaan itu mungkin memutuskan untuk membangun fasilitas produksi langsung di negara tersebut. Nah, namun keputusan ini juga harus dipertimbangkan dengan biaya tambahan yang mungkin timbul, seperti kehilangan skala ekonomi yang memuat produksi massal di suatu lokasi besar lebih murah daripada banyak lokasi kecil, di mana tenaga kerja yang berkualitas itu juga sangat penting untuk sebuah perusahaan. Nah, selain itu, etos kerja yang kuat di antara tenaga kerja lokal adalah penting untuk menjalankan kegiatan operasi yang produktif. Nah, manajer itu harus menilai apakah suatu etos kerja yang tepat di masing-masing negara itu potensial untuk tujuan produksi, jasa, ataupun kegiatan bisnis lainnya. Lanjut ke faktor yang kedua, ada faktor kekuatan politik dan hukum, di mana faktor kekuatan politik dan hukum ini sangat mempengaruhi keputusan perusahaan untuk masuk ke pasar tertentu, di mana beberapa faktor yang perlu diperhatikan, yakni yang pertama ada faktor peraturan pemerintah, yang kedua birokrasi pemerintah, dan yang ketiga ada stabilitas politik. Nah, peraturan pemerintah ini diperlukan untuk tujuan yang pertama menghambat investasi untuk kelangsungan industri dalam negeri, yang kedua membatasi perusahaan internasional memindahkan profit ke negara luar, ke luar negara tuan rumah, dan mengarahkan agar dana diinvestasikan ke proyek baru di negara tersebut. Lalu yang ketiga ada menerapkan kebijakan lingkungan yang sangat ketat. Yang keempat meminta perusahaan asing untuk membuka rahasia tertentu dari perusahaan tersebut seperti resep rahasia menu utama suatu restoran. Yang kedua ada birokrasi pemerintah.
di mana sistem birokrasi yang efisien dan lancar dapat membuat suatu negara menarik bagi perusahaan untuk berbisnis. Namun, jika proses bisnis birokrasi di negara tersebut rumit, seperti membutuhkan banyak dokumen dan izin dari berbagai instansi, hal ini bisa menjadi penghambat bagi perusahaan, di mana di banyak negara berkembang itu bahkan untuk urusan sederhana seperti mendapatkan izin membuka toko, perusahaan itu sering menghadapi proses panjang yang melibatkan banyak dokumen dan instansi berbeda. Sayangnya, para birokrat yang mengelola instansi ini seringkali kurang memperhatikan kualitas pelayanan, sehingga memperlambat proses perizinan. Yang ketiga, ada stabilitas politik, dari mana setiap negara itu memiliki risiko politik yang dapat mempengaruhi lingkungan bisnis, di mana risiko ini berdampak pada pasar ekspor, operasi produksi, ataupun kemampuan perusahaan untuk memindahkan keuntungan ke luar negeri. Nah, salah satu elemen utama dari risiko politik ini adalah perubahan politik yang tidak terduga yang membuat perusahaan sulit untuk memprediksi kondisi masa depan dengan akurat. Nah, jika perusahaan tidak mampu memperkirakan risiko ini, maka tingkat risikonya akan semakin tinggi. Next slide, kita lanjut ke faktor yang ketiga, yakni faktor kekuatan ekonomi dan keuangan, di mana manajer itu perlu menganalisis kebijakan untuk ekonomi suatu negara sebelum menjalankan bisnis. Nah, jika kebijakan fiskal dan moneter suatu negara buruk, hal ini dapat menyebabkan berbagai masalah seperti inflasi yang tinggi, meningkatnya defisit anggaran, penurunan nilai mata uang, serta produktivitas yang rendah dan kurangnya inovasi. Di mana akibatnya kepercayaan investor itu bisa turun dan perusahaan internasional mungkin harus menunda atau bahkan membatalkan rencana investasi mereka. Dan selain itu, tantangan khusus lainnya adalah fluktuasi nilai mata uang, di mana perubahan nilai mata uang yang tidak stabil membuat perusahaan itu sulit memprediksi keuntungan mereka dalam mata uang asal, di mana ini juga menyulitkan perusahaan untuk menghitung jumlah modal yang diperlukan untuk investasi baru. Nah, ketidakpastian ini bahkan dapat mempersulit perusahaan untuk menjual aset mereka karena pasar itu menjadi kurang stabil dan likuidasi modal itu menurun. Next slide, kita lanjut ke kekuatan lain, di mana faktor lain yang memenuhi keputusan perusahaan itu meliputi biaya transportasi dan bahan baku serta citra negara. Nah, biaya transportasi bahan baku dan produk jadi ini sangat mempengaruhi keputusan perusahaan dalam memilih lokasi produksi, di mana beberapa jenis produk itu membutuhkan biaya transportasi yang rendah, sementara yang lainnya itu memerlukan biaya yang cukup besar untuk memindahkan bahan baku atau distribusi produk ke konsumen akhir. Nah, proses ini yang disebut dengan logistik, di mana mencakup semua aktivitas seperti pengangkutan, penyimpanan, hingga distribusi barang dari awal hingga ke tangan konsumen. Lalu ada citra negara, di mana citra negara sangat mencerminkan semua aspek dan kondisi lingkungan bisnis di negara tersebut. Citra negara ini menjadi faktor penting saat memilih lokasi untuk produksi atau kegiatan bisnis lainnya. Nah, sebagai contoh, citra negara ini mempengaruhi lokasi berproduksi atau operasi perakitan karena produk biasanya harus dicap dengan label yang mengidentifikasikan di mana mereka dibuat atau dirakit, seperti Made in China atau Assemble in Brazil, di mana produk dari negara maju sering dianggap lebih berkualitas dibandingkan produk dari negara berkembang. Nah, hal ini terjadi karena konsumen itu cenderung percaya bahwa tenaga kerja di negara maju itu lebih maju atau lebih ahli dan memiliki kemampuan yang lebih baik dalam menghasilkan produk tertentu. Baik, sekian materi yang dapat saya sampaikan. Untuk materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih. Baik, berikutnya yaitu mengenai pengukuran pasar atau lokasi potensial, yaitu di tahap 3. Untuk yang pertama yaitu mengukur pasar potensial. Nah, di sini pasar merupakan elemen krusial untuk memahami kebutuhan konsumen potensial. Nah, dalam lingkup bisnis nasional, terbatasnya sumber daya dapat membuat beberapa pasar tidak mampu memenuhi kebutuhan perusahaannya. Jadi, karena itu banyak negara yang terlibat dalam perdagangan internasional
untuk mencukupi kebutuhan penduduknya. Nah, perusahaan yang ingin berkembang di pasar global harus mampu mengatasi hambatan perdagangan dan menyusun strategi untuk pemasaran yang efektif. Nah, meskipun jarang dapat membuat rencana ideal untuk setiap pasarnya. Nah, setiap negara itu memiliki tingkat pembangunan ekonomi yang tentunya berbeda. Nah, yang mempengaruhi barang yang diproduksi, metode penjualan, serta karakteristik produk. Nah, oleh karena itu perlu pendekatan khusus untuk meneliti pasar potensial termasuk dengan estimasi permintaan terhadap produk tertentu. Yang pertama yaitu pasar terindustrialisasi, yang dimana informasi untuk memperkirakan potensi pasar di negara industri lebih mudah diakses dibandingkan dengan negara berkembang. Nah, di negara maju, lembaga penelitian menyediakan data pasar yang berguna bagi perusahaan. Salah satu contohnya itu adalah Euromonitor, yang dimana Euromonitor ini membantu perusahaan menjual produk dengan jangkauan luas melalui laporan seperti volume produksi, data impor-ekspor, pangsa pasar, maupun jaringan distribusi. Nah, data ini memungkinkan perusahaan melakukan analisis lebih mendalam untuk penelitian khusus yang biasanya dilakukan oleh perusahaan internasional dan pengusaha. Nah, adapun informasi penting dalam analisis industri meliputi berbagai aspek yang relevan dengan pasar. Nah, beberapa indikator utama yaitu meliputi pangsa pasar dan volume produksi yang pangsa pasar dan volume produksi pesaing utama, volume ekspor impor, distribusi dan infrastruktur pasar, total belanja produk di pasar, serta prospek pertumbuhan atau kontraksi pasar. Nah, informasi tersebut memberikan gambaran singkat tentang struktur dan ukuran pasar untuk produk tertentu. Nah, perusahaan yang ingin memasuki pasar di negara industri perlu memiliki data yang mendalam terutama mengenai perkiraan pertumbuhan atau kontraksi di pasar potensial. Nah, salah satu caranya itu yaitu dengan menganalisis permintaan pasar yang dilakukan dengan cara menghitung elastisitas pendapatan suatu produk dengan membagi persentase perubahan kuantitas produk yang diminta dengan persentase perubahan pendapatan. Baik, next. Yang kedua yaitu pasar berkembang. Nah, dengan mulai munculnya pasar-pasar besar di dunia, mengakibatkan hampir setiap perusahaan besar bergerak dalam bisnis internasional, baik yang sudah ataupun sedang mempertimbangkan memasuki pasar di negara-negara berkembang seperti China dan India. Nah, dengan latar belakang konsumen dan tingkat pertumbuhan pendudukan yang cepat, mereka dapat menarik perhatian pemasar di seluruh dunia. Nah, adapun banyak cara perusahaan untuk dapat menilai potensi di pasar negara berkembang. Salah satunya yaitu dengan menentukan ranking lokasi yang berbeda dengan mengembangkan indikator untuk masing-masing pasar potensial. Nah, perusahaan mempertimbangkan investasi di pasar berkembang harus melihat faktor-faktor lain yang kita perlu kaji lebih lanjut untuk mengukur pasar potensial. Adapun variabel utama yang biasanya dimasukkan ke dalam analisis pasar potensial antara lain yang pertama itu yaitu ukuran pasar, yang dimana ukuran pasar ini merupakan variabel yang memberikan gambaran tentang ukuran pasar pada setiap waktu tertentu. Hal yang dimaksud adalah keadaan ekonomi pasar secara keseluruhan, bukan memperkirakan ukuran atau luasnya pasar untuk produk tertentu. Nah, yang kedua yaitu tingkat pertumbuhan pasar, yang dimana tingkat pertumbuhan pasar ini mencerminkan fakta bahwa meskipun ukuran keseluruhan pasar atau ekonomi merupakan hal yang penting, tetapi laju pertumbuhan pasar juga memiliki pengaruh dalam menilai pasar potensial. Nah, dalam hal ini, manajer dapat menghindari pasar yang besar tetapi laju pertumbuhannya rendah, dan sebaliknya, menargetkan pasar yang kecil tetapi berkembang pesat. Nah, untuk yang ketiga yaitu insentif pasar, yang dimana insentif pasar ini digunakan untuk memperkirakan kekayaan atau daya beli konsumen di pasar dari pengeluaran individu dan kegiatan bisnis yang dilakukan. Yang keempat yaitu kapasitas konsumsi.
yang dimana kapasitas konsumsi ini bertujuan untuk memperkirakan kapasitas belanja suatu negara, yang dimana hal ini juga sering diperkirakan dari persentase penduduk pasar di kelas menengah. Ada juga yang berkonsentrasi pada inti dari daya beli ekonomi yang dimiliki konsumen. Nah, selanjutnya itu infrastruktur komersial, yang dimana hal ini digunakan untuk menilai distribusi dan komunikasi melalui indikator seperti jumlah telepon, kendaraan, akses internet, dan jaringan retail. Yang selanjutnya yaitu kebebasan ekonomi. Nah, yang faktor ini mencoba untuk memperkirakan sejauh mana prinsip-prinsip pasar bebas mendominasi. Biasanya terkait pada kebijakan perdagangan pemerintah, keterlibatan pemerintah dalam kegiatan bisnis, maupun hak kekayaan dan kekuatan pasar gelap. Yang selanjutnya yaitu penerimaan pasar. Nah, penerimaan pasar ini mencoba untuk memperkirakan keterbukaan pasar. Salah satu caranya itu adalah dengan menentukan banyaknya kegiatan perdagangan internasional di suatu negara sebagai persentase dari produk domestik bruto. Dan yang terakhir yaitu risiko negara. Nah, risiko negara ini mencoba untuk memperkirakan risiko total melakukan kegiatan bisnis di suatu, termasuk risiko politik, ekonomi, maupun risiko keuangan. Next. Nah, untuk yang berikutnya yaitu mengenai mengukur lokasi potensial. Jadi, dalam proses pemilihan lokasi potensial ini, manajer harus menilai kualitas sumber daya lokal, terutama pada tenaga kerja dan manajemen. Nah, upah rendah sering mencerminkan tenaga kerja yang melimpah namun kurang terampil atau terlatih. Jika tenaga kerja tidak membadai, perusahaan harus mengalokasikan biaya dan waktu untuk pelatihan. Selain itu juga kurangnya manajer lokal berkualifikasi dapat memaksa perusahaan mengirim manajer dari negara asal yang menambah biaya relokasi dan kompensasi. Selain itu, manajer juga harus mengevaluasi infrastruktur lokal, termasuk jalan, jembatan, bandara, pelabuhan, dan telekomunikasi. Infrastruktur telekomunikasi menjadi perhatian utama karena banyak bisnis modern bergantung pada komunikasi elektronik seperti email, koordinasi strategis, dan informasi persediaan. Nah, adapun masalah global e-commerce yang juga menjadi pertimbangan penting, itu yang pertama terkait dengan akses pasar dan infrastruktur, misalnya telekomunikasi, teknologi, informasi, dan standar konten. Yang kedua itu ada aspek hukum yang termasuk privasi, keamanan, dan perlindungan hak kekayaan intelektual atau HAKI. Dan yang terakhir yaitu aspek finansial seperti sistem pembayaran elektronik, tarif, dan pajak. Baik, sekian materi dari saya, akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, jadi saya mohon izin untuk memperkenalkan diri kembali. Saya Nima Dena Paramita dengan nomor absen 18. Jadi di sini saya akan melanjutkan mengenai tahap yang keempat, yaitu penentuan target pasar dan lokasi bisnis. Nah, jadi ini merupakan langkah terakhir dalam penyaringan pasar, yaitu eh, merupakan tahap yang paling mendalam untuk menilai potensi pasar. Nah, dalam tahap ini tuh biasanya hanya tersisa satu atau dua pilihan. Nah, di mana manajer ini umumnya akan mengunjungi secara langsung pasar atau lokasi potensial tersebut untuk memastikan bagaimana kesesuaian antara harapan dengan eh, persaingan secara langsung di lokasi. Nah, dalam evaluasi akhir ini, manajer tersebut akan menilai kontribusi masing-masing lokasi terhadap arus kas dengan melakukan analisis keuangan atas investasi yang direncanakan. Kemudian, dalam melakukan penentuan target pasar dan lokasi bisnis ini, terdapat beberapa hal yang harus diperhatikan dan yang bisa dilakukan oleh manajer, itu yang pertama adalah untuk melakukan yang namanya kunjungan lapangan. Nah, di sini itu biasanya manajer puncak akan mengunjungi secara langsung setiap pasar potensial yang tersisa. Nah, kunjungan ini akan memberikan kesempatan untuk melihat secara langsung apa yang sebelumnya hanya dilaporkan di atas kertas. Nah, selama kunjungan ini biasanya manajer juga akan mengadakan berbagai pertemuan dan negosiasi untuk memahami budaya setempat, menilai calon tenaga kerja, serta menjalin hubungan dengan pelanggan dan juga distributor baru. Kemudian, yang kedua itu adalah melakukan analisis pesaing. Nah, di mana di dalam pasar perdagangan sempurna ini kan biasanya perusahaan itu sering atau biasanya menurunkan harga untuk mengurangi persaingan.
Nah, dalam hal ini juga perlu diperhatikan karena harga yang lebih rendah dan biaya yang lebih tinggi ini akan mengakibatkan persaingan yang dimana harus dipertimbangkan secara seimbang dengan manfaat potensial yang ditawarkan oleh setiap pasar dan lokasi bisnis dalam kondisi tertentu. Nah, hal-hal yang perlu diperhatikan ini yang pertama adalah menganalisis bagaimana jumlah pesaingnya, bagaimana pangsa pasar atau target pasarnya, dan yang ketiga itu menganalisa bagaimana produk pesaing tersebut memerlukan pasar yang kecil atau pasar yang besar atau massal. Kemudian yang keempat, diharapkan untuk fokus terhadap produk pesaing pada kualitas yang baik ataupun dengan harga yang rendah. Kemudian yang kelima, melakukan pengendalian terhadap saluran distribusi. Dan yang keenam, melakukan loyalitas terhadap konsumen. Yang ketujuh, menganalisa ancaman yang mungkin terjadi dari produk substitusi atau pengganti. Dan yang kedelapan yaitu menganalisa bagaimana masuknya pesaing baru. Dan yang kesembilan yaitu pengendalian input produksi kunci seperti SDM, modal, dan bahan baku. Baik, setelah kita melakukan beberapa tahap analisis peluang internasional, selanjutnya juga kita harus melakukan yang namanya penelitian internasional. Nah, jadi penelitian pasar internasional ini itu merupakan proses mengumpulkan dan menganalisis informasi untuk membantu manajer membuat keputusan. Nah, dalam konteks ini itu, riset pasar digunakan untuk menilai potensi pasar dan lokasi operasional. Riset pasar internasional ini memberikan informasi tentang lingkungan bisnis suatu negara, termasuk aspek budaya, politik, peraturan, dan juga ekonomi. Selain itu, riset ini juga membantu memahami ukuran pasar, perilaku pembeli, sistem logistik, dan juga distribusi. Di mana melakukan riset pasar di lokasi baru ini juga sangat berguna untuk merancang strategi pemasaran dan memahami preferensi serta sikap pembeli. Riset ini juga memungkinkan manajer untuk memutuskan lokasi operasional yang baru, di mana membantu manajer juga dalam mempelajari kondisi bisnis lokal seperti tingkat pekerjaan, upah, dan infrastruktur. Nah, dalam hal ini ada beberapa yang harus diperhatikan. Yang pertama adalah yang pertama adalah tantangan dan hambatan riset lingkup multinasional. Nah, dalam hal ini itu riset pasar pada dasarnya mempunyai fungsi yang sama di semua negara. Kondisi dan keadaan tertentu dalam suatu negara yang memiliki ciri khas tertentu menimbulkan kesulitan yang sering memaksa penyesuaian dalam cara penelitian jika dilakukan di negara-negara yang berbeda. Hal ini penting bagi perusahaan yang melakukan riset pasar sendiri, yaitu menyadari potensi hambatan sehingga hasilnya dapat diandalkan. Oleh karena itu, mereka harus mengevaluasi hasil penelitian dan menilai relevansi mereka terhadap keputusan lokasi yang akan diseleksi. Terdapat tiga kesulitan utama yang terkait dengan melakukan riset pasar internasional. Yang pertama adalah ketersediaan data. Jadi, di banyak negara-negara berkembang, mengumpulkan informasi yang berkualitas itu sulit diperoleh karena adanya situasi yang perlu dipertanyakan. Kemudian, dalam hal ini juga, sebagai contoh yaitu analisis biaya pemerintah untuk pasar potensial tertentu yang dimana ini mencoba untuk memikat investor dengan melebih-lebihkan perkiraan pendapatan dan konsumsi penduduknya. Nah, karena hal ini merupakan kekeliruan yang disengaja, maka informasi ini juga akan tercemar dan dapat menjadi sebuah hasil penelitian yang tidak tepat. Namun di negara berkembang, terdapat lembaga penelitian yang mengkhususkan diri dalam pengumpulan data untuk klien di negara-negara industri yang mengembangkan teknik kualitas yang lebih tinggi dari pengumpulan dan analisis. Kemudian ini ada di paper sudah dijelaskan ada beberapa contoh informasi yang dapat diperoleh dari berbagai link. Kemudian ada komparabilitas data yang di mana hal ini itu data yang diperoleh dari negara-negara lain harus dipertimbangkan terlebih dahulu dengan hati-hati karena istilah-istilah seperti kemiskinan, konsumsi, dan pendidikan ini sangat berbeda dari suatu negara ke negara lainnya.
Contohnya ini seperti di Amerika Serikat, misalnya 4 keluarga dikatakan bahwa garis kemiskinan jika pendapatan tahunan kurang dari 22.000 US dollar. Nah, pendapatan ini itu setara untuk 4 keluarga di Vietnam yang ditempatkan di kelas atas. Nah, cara-cara ini yang berbeda di mana negara-negara mengukur data dan juga mempengaruhi komparabilitas. Kemudian yang ketiga yaitu mengenai perbedaan budaya. Nah, jadi dalam bidang pemasaran, yang melakukan penelitian di pasar asing itu harus memperhatikan cara-cara di mana variabel budaya mempengaruhi informasi. Mungkin satu variabel yang paling penting itu adalah bahasa. Nah, jadi misalnya, jika peliti tidak terbiasa dengan bahasa di pasar yang sedang mereka selidiki, mereka juga mungkin akan terpaksa untuk mengandalkan penerjemah. Nah, interpretasi peliti mungkin juga tidak sengaja menggambarkan komentar tertentu atau tidak dapat menyampaikan pendapat mereka untuk dibuat dalam laporan. Nah, jadi tadi setelah kita membahas tentang tantangan dan hambatan, sekarang kita membahas mengenai sumber data sekunder internasional. Nah, jadi dalam hal ini itu, manajer itu sering menggunakan informasi yang dikumpulkan dari kegiatan dan penelitian sekunder secara luas untuk memperkirakan permintaan pasar untuk produk atau kesan umum dari lingkungan bisnis suatu negara. Nah, data sekunder yang relatif, kenapa digunakan data sekunder? Karena data sekunder itu relatif murah karena mereka telah dikumpulkan, dianalisis dan dirangkum oleh pihak lain dan sumber utama dari data sekunder ini dapat membantu manajer membuat keputusan lokasi seleksi yang lebih tepat, yaitu antara lain itu bisa dari yang pertama yaitu dari organisasi internasional. Nah, jadi ada beberapa sumber yang sangat baik untuk mendapatkan informasi gratis, tentunya, atau murah tentang permintaan produk di berbagai negara. Misalnya yang pertama yaitu adalah buku tahunan statistik perdagangan internasional. Untuk linknya dapat dilihat di paper, dan di mana buku ini itu mencakup data ekspor dan impor berbagai produk di setiap negara, termasuk nilai tahunan ekspor dan impor selama 5 tahun terakhir. Kemudian yang kedua yaitu dari Pusat Perdagangan Internasional atau International Trade Center. Jadi ini tuh eh, linknya dapat juga diakses di paper, di mana situs ini itu menyediakan data terkini tentang angka impor dan ekspor lebih dari 100 negara. Kemudian yang ketiga yaitu adalah lembaga pembangunan internasional seperti Bank Dunia, Dana Moneter Internasional, dan Asian Development Bank, di mana lembaga-lembaga ini itu menyediakan data sekunder yang berharga seperti data tahunan tentang populasi negara anggota dan laju pertumbuhan ekonominya. Dan juga saat ini sebagian besar data ini dapat diunduh melalui internet atau diperoleh dalam versi cetak tradisional. Kemudian yang kedua yaitu dari instansi pemerintah. Nah, jadi Departemen Perdagangan ini dan juga Lembaga Perdagangan Internasional di banyak negara biasanya menyediakan informasi tentang peraturan impor dan ekspor, standar kualitas, serta ukuran pasar. Di mana informasi ini biasanya didapatkan langsung dari departemen tersebut, lembaga dalam negeri, atau dari Departemen Perdagangan di kedutaan besar negara-negara di luar negeri. Dan yang ketiga yaitu adalah industri dan asosiasi perdagangan, di mana untuk dalam hal ini itu perusahaan itu akan sering bergabung dengan asosiasi yang terdiri dari perusahaan-perusahaan di industri atau perdagangan tertentu. Jadi, bergabung dengan asosiasi ini itu membantu perusahaan untuk menjalin kontak dengan pihak lain di bidang yang sama dan juga terutama saat mencoba memasuki pasar baru. Nah, asosiasi ini biasanya menerbitkan publikasi untuk memberikan informasi terkini kepada anggotanya, membantu manajer memahami isu-isu penting dan juga peluang yang ada. Kemudian, publikasi ini juga sering mencakup seperti daftar anggota, informasi tentang badan eksekutif, cakupan geografis, restoran, serta informasi kontak seperti nomor telepon dan juga alamat. Kemudian yang keempat yaitu mengenai pelayanan organisasi. Jadi banyak pelayanan organisasi internasional seperti bidang perbankan, asuransi, konsultasi, dan juga manajemen, serta akuntansi ini menawarkan informasi kepada klien mereka mengenai kondisi budaya, peraturan, dan keuangan di pasar. Nah, setiap eh, buklet ini
Nah, misalnya itu seperti adalah kantor akuntan Ernst dan Young menerbitkan seri buklet, yaitu melakukan bisnis untuk sebagian besar negara. Nah, setiap buklet ini itu berisi informasi tentang lingkungan bisnis suatu negara, peraturan investasi asing dalam bentuk hukum usaha, tenaga kerja, pajak, dan juga budaya. Nah, perusahaan lain ini akan memberikan informasi mengenai spesifikasi dan juga secara keseluruhan di pasar dunia. Di mana satu perusahaan ini juga akan dapat berkonsultasi dengan organisasi-organisasi tersebut untuk laporan khusus tentang demografi pasar, gaya hidup, data konsumen, dan juga perilaku pembeli dan iklan. Kemudian yang terakhir itu mengenai internet. Nah, jadi perusahaan ini dapat terlibat dalam bisnis internasional dengan cepat menyadari banyaknya informasi militer sekunder yang tersedia di internet dan juga World Wide Web, di mana sumber daya elektronik ini biasanya menyediakan berbagai informasi yang sangat luas. Itu salah satu penyedia informasinya itu adalah LexisNexis yang dapat diakses di paper untuk linknya, dan di mana platform ini itu menawarkan database yang mencakup berita teks lengkap dari seluruh dunia yang terus diperbarui. Di mana Lexis ini juga menyediakan layanan khusus seperti profil eksekutif, informasi produk, data kondisi keuangan, strategi pemasaran, dan hubungan masyarakat dari berbagai perusahaan internasional. Baik, sekian materi dari saya, akan melanjutkan dari rekan saya. Baik, berikutnya yaitu mengenai metode melaksanakan riset primer dalam lingkup multinasional. Untuk metode yang pertama yaitu pameran dagang dan misi dagang. Nah, pameran dagang adalah cara di mana pelaku industri menampilkan produk terbaru, mempelajari pesaing, dan mengidentifikasi tren serta peluang. Nah, acara ini diadakan secara rutin hampir di semua pasar dan menarik partisipasi global. Di samping itu, misi dagang yaitu perjalanan internasional yang melibatkan pejabat pemerintah dan pengusaha untuk meneliti peluang bisnis internasional, biasanya diorganisasi oleh pemerintah pusat ataupun daerah. Untuk yang kedua yaitu wawancara dan fokus kelompok, yang dimana setelah data industri awal diperoleh, perusahaan perlu menggali lebih dalam untuk memahami emosi, sikap, dan keyakinan budaya pembeli atau calon pembeli. Nah, untuk metode yang ketiga yaitu survei, yang dimana di dalam survei ini penelitian yang dilakukan pewawancara untuk meminta pembeli saat ini atau pembeli potensial agar menjawab pertanyaan tertulis maupun lisan untuk mendapatkan fakta-fakta, pendapat, maupun sikap. Dan yang terakhir yaitu peninjauan lingkungan. Nah, proses yang berkelanjutan dari mengumpulkan, menganalisis, dan membagikan informasi untuk tujuan taktis atau strategis disebut dengan peninjauan lingkungan. Nah, peninjauan lingkungan ini memerlukan informasi faktual dan subjektif dari lingkungan bisnis di mana perusahaan akan beroperasi atau mempertimbangkan untuk memasuki suatu pasar. Baik, sekian materi yang dapat saya sampaikan. Untuk berikutnya yaitu sesi diskusi. Baik, jadi bagi teman-teman yang ingin bertanya, atau juga kelompok membahas dapat mengirimkan pertanyaan pada kolom komentar yang ada pada link YouTube yang kami akan kirimkan. Baik, sekian materi dari kelompok kami. Mohon maaf apabila terdapat salah kata, dan bagi yang disengaja maupun tidak sengaja, kata kami ucapkan terima kasih.